Kurang semangat shalom jemaat Tuhan. Teman-teman yang bersuka cita di pagi hari ini, puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan persiapkan diri kita untuk bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita merenungkan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari Tuhan telah menyertai, memelihara kehidupan kita, dan pada hari ini mari bawa kehidupan kita, mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup melalui pujian penyembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Segala kebajikan, kemurahan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan telah kami terima Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kami mau bawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus melalui pujian penyembahan kami. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami merawat setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ada mujizat, ada kuasa Tuhan di balik setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Bapa di surga, ini kehidupan kami, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga pujian kami hanya berfokus kepadamu Tuhan. Tutup bungkus rohani dalam kuasa darah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji
wajah, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar salamku. Ku bersuka atas perbuatanmu, semuanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Apapun yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan, kami tidak dapat membalas dengan apapun juga selain kami dapat memuji dan menyembah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, biarlah pujian dan penyembahan kami Bapa boleh menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu Bapa yang ada di dalam sorga. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami percaya Tuhan, semua ini adalah karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam sorga, saatnya kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami akan berbicara tentang isi hati-Mu. Engkau kuasai kami. Roh Kudus menuntun kami Bapa di sorga. Bukakan yang tertutup Bapa, berikan telinga kepada kami sebagai seorang murid, dan Engkau berikan agar supaya hati dan pikiran kami terarah kepadamu Bapa. Tolong kami Bapa di sorga, kuasa-kuasa si jahat yang akan mencuri akan perhatian kami, pendengaran kami, di dalam nama Yesus sehancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Ambil alih waktu yang ada di depan kami ini untuk berita firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk berbicara tentang isi hati-Mu. Urapan-urapan daripada-Mu Tuhan Kau karuniakan bagi kami. Biarlah setiap perkataan kami berasal dari kuasa Roh-Mu yang kudus dan dapat menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, semua katakan amin. Seperti yang sudah di-share di grup Jagung, ya, bahwa tema kita di hari ini adalah ikut jejaknya Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita di sini mau mengikuti teladannya Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arti sebenarnya dari jejak adalah bekas tapak kaki atau bekas langkah, saudara. Kalau kita jalan di tepi pantai, banyak pasirnya, pasti kita akan meninggalkan bekas-bekas kaki kita, telapak kaki kita, ya. Dan saudara yang terkasih, bekas ini juga menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan seseorang, baik atau tidak baik. Dan jejak kaki juga merupakan tanda hidup yang telah dilalui dan dalam susah dan duka dan tidak mudah kita lupakan dan terkadang membekas di dalam diri kita. Nah, bagaimana langkah kaki kita setelah membekas dalam kehidupan kita, sekaligus memberikan suatu perjalanan sejarah yang mewarnai perjalanan kehidupan kita. Baru berapa hari kita tinggalkan tahun 2022. Dan jika kita menoleh ke belakang, atau jika kita melihat ke belakang, perjalanan yang sudah kita lewati di masa yang lalu, apa saja yang kita ukir dalam perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui di masa lalu? Apakah kita menjadi contoh untuk kemuliaan Tuhan? Dan yang akan kita pelajari bersama saat ini melalui tema ikut jejaknya Tuhan Yesus. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru di Injil Matius 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan.
Sama-sama kita akan membacanya, ya. Matius 11 ayat 28 hingga 30, firman Tuhan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab Ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan. Jemaat tahu apa yang dibilang itu? Kalau kita melihat orang membajak di sawah menggunakan kerbau, itu di belakangnya itu ditaruh alat untuk dia tarik, supaya mereka yang memegang alat bajak itu dapat membongkar tanah-tanah dan mereka bisa menanam kembali apa yang harus mereka tanam. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini bersifat undangan Tuhan Yesus yang sangat manis, yang ditujukan kepada semua orang yang letih dan lesu dan berbeban berat karena persoalan hidup yang dialami. Beban hidup yang dimaksud di sini adalah beban hidup karena dosa, dan setiap orang masih hidup di dalam dosa. Pemazmur menuliskan di buku Mazmur 51 ayat yang ke-7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Jadi sejak manusia itu belum mengerti apa-apa, bahkan masih dalam kandungan ibu, belum tahu bagaimana dunia ini, kehidupannya sudah berada di dalam dosa. Itu berarti tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa dan sempurna, apalagi menyebut dirinya kudus. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8, teks firman Tuhan seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang bilang kita tidak berdosa? Kalau kita berkata selalu kita tidak berdosa dan kita yang benar, berarti kita menipu diri kita dan tidak ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, tidak ada yang berharga di mata Allah. Nah, saudara, namun setiap kita umat ciptaan Tuhan, kalau dengan penuh kerendahan hati datang kepada Yesus, mengakui akan setiap keterbatasannya yang mendatangkan dosa, dan mau menjadi hambanya dan belajar kepada Yesus, maka dia, yaitu Yesus, akan membebaskan kita dari beban yang tidak dapat kita atasi. Yesus akan memberikan perhentian bagi kita yang merasa lelah dan lesu. Yesus akan memberikan sukacita bagi kita di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Kemudian Roh Kudusnya akan menuntun kita untuk dapat merubah setiap langkah kehidupan kita, untuk dapat mengubah apa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, sehingga kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Matius mencatat, belajarlah kepadaku. Artinya Yesus Kristus akan meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita dapat memperlihatkan sifat-sifat Allah melalui Yesus Kristus kepada banyak orang, sehingga jalan-jalan hidup kita diikuti banyak orang dan mau mempelajari bagaimana jalan kehidupan kita yang menceritakan tentang sifat
kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Karena itu Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk melepaskan segala beban dosa kita. Dan ketika kita hidup, ketika kehidupan kita tidak menggambarkan sifat-sifat Allah melalui Yesus Kristus, maka akan percuma kita akan menjadi pengikut Kristus. Percuma kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, kita adalah orang percaya, padahal kehidupan kita tidak serupa dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, jika demikian, bagaimana caranya kita dapat mengikuti jejak Yesus Kristus? Yang pertama, memiliki kerendahan hati. Nah, saudara, untuk mengikut jejak Yesus Kristus, pertama kita harus memiliki kerendahan hati. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara yang kekasih, artinya kerendahan hati menunjukkan sifat hati kita. Mengapa kerendahan hati perlu kita miliki di dalam kehidupan manusia? Terlebih khusus lagi bagi kita sebagai orang yang berkata percaya kepada Yesus Kristus. Sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang seharusnya kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita tetap dipercaya orang dimanapun kita pergi dan berada. Dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini. Apa yang kita miliki dan menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita adalah berasal dari Tuhan. Akan tetapi apa yang menjadi kebanggaan kita tidak membuat kita menjadi sombong, karena Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Saudara, siapa yang tahu apa yang membuat dosa pertama? Dosa pertama adalah kesombongan. Dan kesombongan itu, dosa kesombongan itu dimulai dari mana, saudara? Banyak orang bilang dosa pertama di Taman Eden, tetapi dosa pertama dari surga melalui malaikat Lucifer. Dan dosa itulah yang menjadi raja iblis di tengah-tengah dunia. Makanya Allah membuang malaikat Lucifer itu dan menjadi raja iblis di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan dia yang membawa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa itu mau melampaui kemahakuasaan Allah, dan dosa itu mengalir di dalam kehidupan kita sekarang ini. Merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih benar, dan terkadang menghakimi sesama kita. Saudara tahu kenapa Lucifer dibilang menciptakan dosa pertama? Malaikat Lucifer itu adalah malaikat kebanggaan Allah sebenarnya, karena dia pintar memain musik, memberikan teladan bagi orang bagaimana untuk menyembah Tuhan. Tetapi dia mau mengambil alih kekuasaannya Tuhan. Dia mau melebihi Tuhan daripada dia. Sementara Allah sendiri yang menciptakannya. Nah, saudara yang kekasih, karena itu saudara, apa yang ada di dalam kehidupan kita
Jangan menganggap bahwa itu adalah kehebatan kita. Karena itu saudara yang kekasih, biarlah kehidupan kita memperlihatkan sifat Allah melalui Yesus Kristus. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang dapat menjaga relasi, menjaga hubungan baik dengan sesamanya, menghargai orang lain dalam sebagai cara kita dalam berbagai keberadaan kita, kelebihan dan kekurangannya, kita terima dia sebagai makhluk yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah menganggap kita jauh lebih hebat dari sesama kita. Bahkan seringkali kita menjatuhkan sesama kita melalui perkataan yang meninggalkan luka dalam hati orang lain. Karena itu, saudara yang kekasih, Yesus mengambil rupa sebagai hamba, mengosongkan dirinya, dan itu artinya bahwa Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang sebenarnya harus dipertahankan, karena mau menjadikan kita sebagai orang-orang yang terlepas dari beban dosa kita. Dia mau mengangkat kita sehingga kita ditinggikan, kita dihormati banyak orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang baru berlalu dalam kehidupan kita? Apa yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang menjadi keinginan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga bekas perjalanan kita di tahun yang lalu boleh meninggalkan bekas-bekas yang memberikan pujian bagi banyak orang? Bahkan Allah akan mengangkat kita menjadi orang-orang pilihannya. Tetapi kalau kita meninggalkan teladan-teladan yang tidak menjadi berkat bagi orang, mungkin kalau kita sering berbicara, saudara, mungkin orang yang mendengar perkataan kita akan memperoleh berkat. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita yang berbicara? Saya tertegur dengan firman Tuhan ini, saudara. Dapatkah kita memberi contoh yang baik? Dapatkah kita menahan diri kita untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, menghormati mereka apa adanya, bukan ada apanya? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua adalah rela menderita dalam Kristus dan Injilnya. Mari kita melihat sama-sama firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21, firman Tuhan seperti ini: sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Saudara, kenapa kita dipanggil untuk menderita di dalam Kristus? Perlu kita ketahui bahwa kehormatan tertinggi yang dialami orang-orang percaya adalah menderita bagi Kristus dan Injil. Matius 5 ayat 10, teks firman Tuhan menuliskan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, ayat ini merujukan pada orang-orang yang menderita karena berusaha mempertahankan standar kebenaran firman Tuhan, mempertahankan keadilan dan kesuciannya yang pada saat bersamaan tidak berkompromi dengan dosa. Saudara yang
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran untuk mempertahankan kebenaran dari firman Tuhan, bukan kebenaran diri kita sendiri. Terkadang yang terjadi adalah mempertahankan kebenaran kita sendiri. Jangan menyembunyikan kesalahan kita dengan berargumentasi. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, kapan kita akan menampakkan sifat Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah dikatakan bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, berarti kasih dari Yesus Kristus yang merupakan salah satu dari sifat Allah ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, karena itu ambillah sifat-sifat Allah melalui Yesus Kristus. Karena dengan demikian kita memiliki penghormatan tertinggi karena menerima undangan Tuhan, panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk menerima mahkota yang dijanjikan bagi kita. Bila kita dapat menjadi contoh, memperlihatkan teladan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sampai di mana perjalanan hidup kita? Sudah berapa jauh langkah kita, jejak yang kita tinggalkan? Apakah itu meninggalkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita? Mari kita melihat bahwa keberadaan hidup kita tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah kita telanjang, karena Dia yang menciptakan kita. Pemazmur juga berkata, di dunia orang mati, Engkau mengetahui aku berada di sana. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita berpegang untuk menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, mengikut terus jejak Tuhan Yesus. Kita berarti mengikuti teladan, dan teladan itu kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, saya tidak akan memperpanjang akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari selamat mengikuti jejak Yesus Kristus dan saksikan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami untuk melakukan teladan yang Tuhan tinggalkan dalam kehidupan kami, dan dapat melakukan masa-masa lalu yang buruk dalam kehidupan kami, untuk mengikuti akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau adalah Bapa kami yang senantiasa menuntun kami. Tuhan, ampuni kami Bapa, kalau kami tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, karena kami terbatas. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita
memberkati, dan terima kasih juga atas kehadiran jemaat Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan minggu depan kita akan kembali beribadah dalam ibadah raya pukul 10 pagi, dan kita akan dilayani oleh Evangelis Elizabeth. Dan ada ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari minggu pada saat ibadah berlangsung bertempat di lobi hotel. Baik, sekian pengumuman, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Saya minta kesediaan Ibu Gisel pimpin kita di dalam doa. Hari Jumat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh menikmati kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Lewat pujian Tuhan, lewat penyembahan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau melepaskan kami. Engkau memberikan kami kekuatan baru, menjadi sumber penghiburan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ketika kami mau menjalani tahun ini Tuhan, kami semakin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh hidup berjalan sesuai kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah ketika kami menjalani tahun ini, Engkau tetap menopang kami, menolong kami, tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Ibu Evangelis Meska yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah pengurapan minyak yang baru itu turun bagi hamba-Mu, memberkati kehidupannya, baik itu keluarganya bersama anak-anaknya. Engkau memelihara kehidupan hamba-Mu, menjadikan berhasil apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Bahkan kami percaya pelayanannya boleh berkembang lewat kehidupannya Tuhan. Dia boleh menjadi terang Kristus di mana dia berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau tambahkan kapasitasnya dalam melayani Engkau Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, dan kami percaya kehidupannya apa yang sedang didoakan Engkau menjawabnya. Kami berdoa buat persembahan yang boleh kami berikan pagi hari ini Bapa. Kami tahu bahwa kebaikan Tuhan begitu besar bagi kami. Tidak dapat kami balas, tidak dapat kami hitung Tuhan. Tapi kami percaya setiap kami yang memberi, kami tidak akan berkekurangan. Tapi Tuhan senantiasa memberikan kami hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Kami memberi Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Dan kami berdoa juga bagi yang mengembalikan milik-Mu ya Tuhan, bagi yang memberikan persepuluhan. Kami percaya bahwa janji firman-Mu digenapi. Engkau akan menjauhkan dari belalang-belalang pelahap. Bahkan kami percaya Bapa, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi mereka yang setia di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan juga buat program ibadah di GBI Anugerah, baik itu ibadah raya Tuhan, bahkan ibadah sekolah minggu dan remaja. Tuhan memberkati, menyertai. Biarlah ada hadirat Tuhan di sana. Terlebih lagi Tuhan, ketika kami beribadah, Tuhan, Engkau boleh Roh Kudus menjangkau sekitar tempat ini, melawat sekitar tempat ini Tuhan.
lingkungan di tempat ini boleh percaya dan mengenal Engkau lewat kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan, mengucap syukur buat tempat di mana kami boleh pakai beribadah. Kasih Tuhan boleh mengalir bagi orang-orang yang ada di tempat ini, di sekitar tempat ini. Roh Kudus menjamah sehingga mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pagi hari ini, atau mereka yang lalai Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah di tahun ini pertumbuhan iman kami semakin naik Tuhan, tidak turun. Kami percaya Bapa, Roh Kudus mengingatkan jemaat Tuhan, biarlah mereka memiliki roh yang menyala-nyala untuk datang di hadapan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus menyembuhkan mereka. Mereka yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan Engkaulah sumber jawaban kami. Tidak ada jawaban di dunia ini selain kami datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang pagi hari ini boleh hadir. Berkati kepala rumah tangga, berkati para ibu rumah tangga, mereka yang bekerja, Engkau berkati. Mereka yang duduk di bangku kuliah, mereka yang studi, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah Tuhan. Engkau memberkati mereka, masa depan mereka yang Kau sediakan adalah masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan juga buat kota Makassar. Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas kota ini, mengalir bagi pemerintahan di kota ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus kami semua di kota ini dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu boleh terjadi bagi kami yang setia di hadapan Tuhan. Begitu juga bagi bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan kami terus berdoa memberkati pemerintahan kami. Biarlah ada roh takut akan Tuhan di dalamnya. Hikmat bijaksana Engkau berikan bagi pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga kami, menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan semuanya hanya jadi seturut dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Sama jemaat Tuhan coba berdiri. Yang dalam dengan lemah sudah dikuatkan, yang terbelenggu sudah dilepaskan, yang susah sudah dihiburkan, yang lalai sudah diingatkan, bahkan yang sakit setiap kami yang percaya berani
Kami percaya bahwa kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Izinkan hamba memohon berkat bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat alunanmu, dibiarkan musuh maju berperang kau terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang kau usahakan, apa yang sedang kau kerjakan, Tuhan berkati, sehingga engkau diangkat semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dan dikasih Tuhan. Sama-sama kita katakan